Malih ning zaman ingkang kados mekaten, zaman sing boten tentu, nggih. Zaman yang tidak menentu karena berbagai hal ingkang menimpa dumateng kula lan panjenengan, kemunculan kemaksiatan, kedzaliman lan sak piturutipun, sehingga musibah Allah Subhanahu wa taala tidak silih berhenti dan tidak silih berganti, terus musibah. Maka dalam situasi zaman yang sudah seperti itu, salah satu yang menjadikan benteng kula panjenengan dislametaken dening Allah, dipun paringi perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala, niku perintah niku mboten kan ngatah-ngatahaken salat, mboten kan ngatah-ngatahaken maca Al-Qur'an, mboten kan ngatah-ngatahaken kula panjenengan dzikir, tapi justru yang diperintahkan adalah kula panjenengan kan ngatah-ngatahaken sholawat dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok justru sholawat ingkang dipun perintahaken supados dikathah-kathahaken salat? Anggenipun maos salat kula panjenengan, seandainya kula panjenengan diperintahkan kan ngatah-ngatahaken salat, tidak mesti salat kula panjenengan ditampi wonten ngarsa dalem Allah. Nek kula panjenengan kan maos Al-Qur'an, boten mesti Qur'an kula panjenengan ditampi dening Allah. Nek kula panjenengan kan ndedonga dumateng Allah, mesti dongane kabul wonten ngarsa dalem Allah. Tapi dengan sholawat, apapun kondisi kula panjenengan, lepas ikhlas tidak ikhlas, sing kula panjenengan waos sholawatipun, maka pasti ditampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini senjata yang paling ampuh. Napa malih ning zaman sing pun boten karu-karuan, zaman akhir, kemaksiatan umat Islam ingkang diparingi cobaan ingkang luar biasa, maka sholawat menjadi benteng kula panjenengan langkung-langkung tiang ahlus sunnah wal jamaah. Sholawat menjadi penting. Ingkang nomor kalih inggih menika kula panjenengan dipun perintah kan ngatah-ngatahaken istighfar. Artinya istighfar ingkang kula panjenengan waos sebagai wujud tiyang ingkang tansah introspeksi, ngoreksi diri, boten ngagul paling hebat, tapi tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ampun kula panjenengan tanglet dosa kula panjenengan apa? Ampun kula panjenengan tanglet apa yang sudah saya lakukan dosanya. Kula panjenengan banget kathah dosane, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak lepas kula panjenengan maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak akan memberikan adab, Allah tidak akan menyiksa pertama manakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di majlis itu. Majlis Maulid adalah salah satu dari sekian banyak majlis untuk menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan ampun terlalu tinggi pengin dipun salami dening Kanjeng Nabi dalam majlis Maulid, ampun gak ada pemikiran barangkali kula panjenengan dipun demek dening Kanjeng Nabi, ampun. Kula panjenengan dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis Rasulullah itu sudah luar biasa. Karena apa? Banyaknya maksiat yang kita lakukan menjadi baginda Rasul tidak terlalu dekat dengan kita. Tapi dengan panggilan sholawat yang kita lantunkan, pasti insya Allah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ingkang nomor 3, benteng kita yang harus dilakukan di zaman seperti ini adalah memperbanyak sedekah. Sedekah itu as-shadaqatu lidaf'il bala. Dengan sedekah kita akan dijaga oleh Allah, dan sedekah kita tidak akan hilang. Bahkan sedekah kita besok akan mendampingi kita manakala kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Dengan sedekah kita akan merasakan apa yang namanya nikmat kubur. Mula saking menika majelis-majelis ingkang kados mekaten kula panjenengan derek-derek, kula termasuk angsal penghormatan sing luar biasa dipun aturi saged hadir wonten menika panggenan sehingga kula panjenengan saged silaturahim. Mugi-mugi dados dalane tawil umur kula panjenengan fi taatillah, dijembarkan rezekine dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nomor kali hol wonten setunggalipun ngendikaken wa kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian ini menjadi satu nasihat. Mati adalah nasihat sing paling luar biasa. Kalau orang sudah tidak bisa menerima nasihat dari kematian, maka tunggu kehancuran orang tersebut. Mati dalam arti kula panjenengan bisa lepas saking nyawa kula panjenengan, saking raga kula panjenengan saged. Tapi mati-mati yang lain banyak. Pejabat matine pensiun. Pejabat niku matine pensiun. Tapi yang ora kemutan pensiun mesti melayani masyarakatnya ngemprah. Karena tidak ngerti bahwa satu ketika dia akan kembali kepada masyarakat. Larek nem mati nomet tumbuh sepuh. Wong sepuh mati temenan. Itu niki. Jadi kematian tidak sekedar hilangnya nyawa dari raga kula panjenengan. Itu adalah merupakan nasihat yang luar biasa. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan kerusakan manusia itu akibat mereka tidak bisa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Habib Umar, Allahumma firlahu, piyambakipun sudah 2007 meninggalkan kita semua. Anaknya ingat kepada abahnya niki kula panjenengan bilhal dening panjenenganipun Al Habib Ahmad dipun paringi pelajaran. Ini adalah contoh bekti seorang anak terhadap orang tua setelah meninggal dunia. Karena orang tua yang kita doakan, kita bikinkan amal sedekah yang kita keluarkan dengan kita niat semua pahala yang diperoleh dihadiahkan untuk orang tua, itu sama halnya kita sedang mengambil ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Keranten ridhonipun tiang sepuh menjadi pembuka ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal bagi anak yang orang tuanya sudah meninggal. Itu ada 3 hal yang harus dilakukan sebagai pertanda birrul walidain, sebagai pertanda bektine pun lare dumateng tiang sepuh. Setunggal ndongaaken.
Manakala seorang anak dalam satu hari lupa tidak mendoakan kepada orang tuanya, maka hari itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memutus rizki kepada anak tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Loh, kok rizkinya diputus tapi dia masih hidup? Rizkinya diputus tapi dia masih punya uang, masih sehat, dan seterusnya. Rizki tengriki inggih menika rizki yang di dalam rizki itu adalah muncul anugerah, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rizki niku kan wonten kalih. Siji rizki yang ingkang teng jerone niku wonten anugerah sehingga ngenteng-ngentengaken tiyang sing angsal rizki saking Allah kangge nglampahi kesaenan. Yang kedua, rizki yang di situ adalah istijrod, sebagai penglulu saking Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam rizki itu justru orang itu mendapatkan rizki tapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nopo? Sebab terkait dengan rizki di makna dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wonten hadis qudsi, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sak temene Allah Subhanahu wa ta'ala maringi dunya nggih niku kangge tiyang ingkang dipun senengi dening Allah, juga diberikan kepada orang yang tidak dicintai dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ndikapan ana makhluk Allah wujudnya apa pasti diberi rezeki oleh Allah, pasti. Artinya diberi dunia dening Gusti, wong sing kafir ya dhewe, wong sing ahli ibadah ya dipun paringi. Niki masalah dunia. Artinya dunia di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang rendah sehingga diobral, sehingga diberikan ke siapapun monggo. Yang paling sengkut, yang paling bisa capai, dia yang bisa mendapatkan banyak. Al-harokah barokah. Orang yang mau gerak, dia akan mendapatkan keberkahan. Bahasa Banyumas, nek kepengin isel ya kudu gelem kesel. Itu al-harokah barokah. Jadi dunia niku ukuran itu sembahyang kata, walaupun di dalam sholat itu ada minta rezeki, tapi bukan ukuran. Sebab apa? Sebab tiang kafir pun juga dipun paringi dunia dening Gusti Allah. Sehingga dunia untuk siapa saja. Wala yu'tid lan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan agama. Agama diberikan oleh Allah illa liman ahabbahu, kecuali orang-orang yang dicintai. Jadi agama itu hanya untuk orang-orang yang dicintai toh Pak. Wala yu'tidin illa liman ahabbahu. Dan Allah tidak sekali-kali memberi agama kecuali orang yang dicintai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih banyak orang Islam yang belum sholat, tidak diberi agama. KTP-nya boleh Islam tapi agamanya tidak masuk. Dia diberi apapun tapi dia tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kula panjenengan rawuh wonten menika majelis termasuk salah satunya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kula panjenengan purun kepal kangge napa istilahipun supados kula panjenengan termasuk wong-wong sing dewi agama dening Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang dicintai Allah. Maka nek kula panjenengan wis mlebu Islam, kemudian dilalah ora sembahyang, kan berarti salah satu tidak dicintai dening Gusti. Boten salat, boten salat, ampun punya alasan inilah kula dereng angsal hidayah. Enggak bisa. Yang mengatakan belum dapat hidayah itu orang lain, bukan panjenengan yang melakukan. Bukan orang yang tidak sembahyang yang mengatakan belum
dapat hidayah. Karena hidayah itu yang butuh itu adalah kita. Dan kita mendatangi majelis-majelis yang menjadi wasilah hidayahnya Allah turun di majelis itu. Wujudnya rahmatnya Allah, wujudnya keberkahan Allah, wujudnya keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wis Islam orang sembahyang melarat, itu kan wong wis apes. Jadi wis orang sembahyang melarat, aku nek Islam tambah maning orang di PKH. Bertambah hancur lebur nggih. Dan ning dunyane wis rekasa, wis disiksa tanpa dirasa. Ya mending orang sembahyang sugih nggih, besok ning neraka orang masalah bisa sugih nggih. Nah, untuk bilang men selagi melarat orang sembahyang nggih, buri berkasa orang li tambah apes. Nah, untuk bilang men, maka majelis ini menjadi majelis tadhkirah, majelis memperingatkan diri kita masing-masing supaya wangsul saking menika panggenan kula panjenengan langkung caket dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, langkung remen dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan badhe dugi. Betapa mulianya Ramadan ini hadiah dari Allah untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadana syahrul ummati, bulan Ramadan kangge wulane umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulyane Ramadan, wong bungah karena Ramadan dugi mawon diharamaken jasad mlebu nerakanipun Allah subhanahu. Man faraha biduhuli Ramadan harramallah jasadahu ala niran. Sing sapa wonge bungah karena Ramadan dugi, maka jasadnya diharamkan menyentuh api neraka. Tapi bergembiranya bergembira yang berdasarkan keimanan. Boten bergembira karena Ramadan seneng-seneng nanggap dangdutan. Itu bukan remen, itu justru merusak apa yang namanya bunga yang disalurkan menjadi mendatangkan keimanan kula panjenengan dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bunganya senenge diseneng sing membawa kemaslahatan. Termasuk malam ini kita niatkan, karena kemungkinan bisa Sabtu, bisa Ahad. Nek Muhammadiyah jelas resmi Sabtu nggih. Tapi nek kula panjenengan Sabtu ya bismillah puasa, Ahad ya orang masalah nggih. Masalah. Yang jelas semuanya puasanya tanggal 1 Ramadan. Nggih. Niku pasti. Bu Muhammadiyah Bu Sababen niku puasanya tanggal 1 Ramadan. Nasionalnya bisa beda, tapi tanggal 1 Ramadannya sama. Kemudian sebagai wujud betapa mulianya Ramadan, betapa berkahnya Ramadan. 10 hari adalah temurun rahmatnya Allah. Yang kedua adalah maghfirahnya Allah. Yang ketiga adalah pembebasan kita dari nerakanya Allah. 3 hal, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, tidak semuanya akan mendapatkan itu. Boten saben tiyang Mbah, boten saged saben menungsa mendapatkan itu. Karena apa? Karena wau kawula aturaken Allah memberikan agama kepada yang dicintai dening Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apes tiang Islam lebet Ramadan boten angsal rahmat Allah. Tiang Islam lebet Ramadan boten angsal maghfirahipun Allah. Tiang Islam lebet Ramadan tidak dibebaskan dari api neraka. Apa? Napa wonten kathah. Moga-moga bukan termasuk kita yang hadir di sini. Allahumma amin ya rabbal. Maka saking mulyane Ramadan,
para ulama, para alim ulama kita menyampaikan naumus shaimun ibadatun, turune te ibadah. Iki bagi wong sing maca Quran boten turun, seandainya boten maca Quran mung uripe mung rasani wong tok, niku wong model kaya niku suka turu mawon. Nggih. Tapi yang sampean kok bisa maca Quran, seandainya mengeluarkan omongan juga yang mempunyai hikmah, mempunyai nasihat, aja dulu dimanfaatkan untuk itu. Kalau toh capek tidur, sudah ngomongnya mendapatkan pahala, tidurnya juga mendapatkan pahala. Mulane puasa wong awam niku wong sing kaya niku, sing pikir los turu pengen ibadah niku wong awam. Nyandengan aja melu-melu sing kados mekaten. Menengnya, diamnya orang berpuasa sama halnya orang itu dianggap oleh Allah sedang membaca tasbih. Karena ngomong nana percuma. Asal ngomong. Sekali dia bicara hal-hal yang memunculkan madorot lebih banyak, maka orang yang model seperti itu diam lebih baik. Sehingga wonten pangendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Napa malih ning zaman sing kados mekaten nggih, kadang-kala ngomong apik ben boten mesti bener, apa maning ngomong sing boten. Para bapak, para ibu, para rawuh, hal malam ini, maulid malam ini juga sekaligus menyongsong Ramadan, menutup ahad bonan sing mungkin kepanggih nang bulan Syawal maning nggih. Muga-muga nyong karo sahabat angsal pitulungan saking saudara Allah, dipun panjangaken umure, tawil umur fi taatillah, dipun paringi kesehatan ingkang manfaat, rezeki ingkang halal kathah barokah, wangsul saking menika panggenan kula panjenengan angsal maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir wonten dinten Jumat akhir nenggene wulan Syaban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya pada saat piyambakipun khutbah Jumat, boten nate-nate kok tenggene khutbah niku Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin 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 kaping 3. Boten lagi ndonga, sibuk dalam kondisi khutbah kok di sela-sela itu amin amin amin. Maka ba'danipun khutbah selesai sholat Jumat, para sahabat niku napanya ke dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi tanglek, ya Rasulullah, panjenengan wau kula pirengaken panjenengan ning tengah-tengah ning dalam khutbahnya itu menyelipkan kata amin 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 ping 3 niku siwek mengamini napa. Akhirnya pun Kanjeng Nabi matur, para sahabat, pada saat ingsun khutbah, malaikat Jibril temurun di neng sampinge baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah teng sampinge Kanjeng Nabi, malaikat Jibril donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, mugi panjenengan boten nampi puasane umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yang masuk di bulan Ramadan belum mendapatkan ridho pangampuranipun tiyang sepuh. Maka pada saat niku baginda Rasul amin, singgungan malaikat Jibril sing amine Kanjeng Nabi kira-kira mandi apa ora? Mandi. Setunggal. Lah amin kaping kalih napa ya Rasulullah? Amin kaping kalih malaikat Jibril ndonga, ya Allah ya Rabb,
Mugi panjenengan boten nampi puasane umat yapun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri masuk Ramadan belum dapat pangampuranipun sing sang suami. Amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rabb, mugi panjenengan boten nampi puasane umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat, seorang teman, seorang kanca tetangga yang masuk Ramadan belum saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan. 3 hal diamini dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak sehebat pun apapun anak kok lebet Ramadan dereng asal pangampurane yang sepuh, maka puasane boten ditampi dening Allah. Na'udzubillah min. Nah, maka tiang-tiang kula panjenengan tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah di setiap sadran para habaib niku biasanya bulan Syaban mesti saling berkunjung keluarga atau sesama Syahrul Mubarak, saling minta maaf karena nggak sanggup mungkin dengan Ramadan bisa dene hak Adam, karena di dalam Ramadan itu hak hablum minallah begitu besar, hablum minallah begitu banyak yang bisa dilakukan dening kula panjenengan, mulai dari tidur kita, bangun dari tidur kita, di tengah-tengah antara tidur dan bangun, di situ banyak yang mengandung hablum minallah. Maka zahir kita harus disucikan, hati kita harus disucikan, karena kita akan menghadapi bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri belum minta maaf kepada sang suami masuk Ramadan, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah. Maka kula panjenengan sebagai suami, maka memberikan peluang lebih dulu, gak usah gengsi-gengsian. Wong lanang nana ya dosane akeh maring wong wadon, karena kadang-kala tidak menghormati hak-hak orang perempuan, tidak menyervis kewajiban suami terhadap istri semuanya. Napa malih keluarga kula panjenengan pasti banyak kekurangannya. Maka yang laki juga tidak merasa lebih benar, sang istri juga jangan merasa lebih benar, sehingga maaf memaafkan menjadi kunci agar Ramadan kula panjenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana ya Allah, wa ballighna Ramadana ya Allah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.